Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama-sama kita berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kehidupan yang senantiasa sudah diberikan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita bersyukur untuk segala kemurahan yang sudah diberikan. Kami mau bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami mau bermazmur padamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu.
terpuji, syukur bagimu, Yesus. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertanda, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertanda, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertanda, surga bumi sujud
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan Kau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Namaku di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti
Engkaulah Raja. Engkau Tuhan atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Hanya Engkau Tuhan. Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku Dengan segenap hati katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus satu-satunya Raja. Yesus satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami. berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkau Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami. Oh, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang jahat dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang lebih mengenal kami, melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu Bapa, ajar kami, mampukan kami untuk berserah kepada rencana Tuhan. Mempercayakan hidup kami ke dalam rencana Tuhan. Bahwa kami tenggelam di dalam kasih-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau terus bekerja memulihkan umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, hidup kami berkemenangan. Karena Yesus telah menang dan kami pun menang bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Engkau guru agung kami. Buka mata rohani kami untuk melihat kebenaran-Mu. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Memerdekakan dari kutuk dosa. Memerdekakan dari segala ketakutan kami. Memerdekakan dari segala intimidasi-intimidasi. Dan kami percaya kami pulang dengan kemenangan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Penuhi tempat ini, penuhi ruangan Surabaya dengan hadirat-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita sampai saat ini masih bisa beribadah
Dan saya percaya saudara, kalau Tuhan izinkan kita ada hari ini, itu karena Tuhan masih punya rencana. Kalau Tuhan punya rencana atas hidup kita, tentu Dia sediakan yang terbaik. Dia sediakan semua yang kita butuhkan untuk kita masuk dalam rencana Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah putus asa. Tugas kita adalah melekatkan diri kepada Tuhan untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin kita kerjakan. Yang pertama, kita akan mewisuda beberapa jemaat yang sudah menyelesaikan program pemuritan saudara. Saudara tahu bagaimana mereka selama hampir 5 bulan setiap hari mereka harus ngisi buku deka, terus mereka menghafal ayat hafalan, habis itu mereka harus belajar setiap minggu, pulang gereja sudah capek saudara, masih ada kelas lagi saudara, hampir 2 jam, ada ujian lagi, dan hampir 5 bulan mereka lalui semuanya itu. Kadang kalau lihat hasil ujiannya saudara, ya udahlah kadang dimaklumilah saudara. Tapi yang kita lihat apa? Kesetiaan dan ketaatan mereka. Amin. Karena itu kita akan mewisuda mereka dan kita doakan mereka. Ada 7 orang yang sudah menyelesaikan program pemuritan dasar kekristenan. Saya akan panggil satu-satu. Silakan maju ke depan. Yang pertama Gabriela Quinley Sari Simak. Boleh maju ke depan. Yang kedua, Melosa Jonea Hermanto. Oke. Yang ketiga adalah Leon Benedik Ari Wibowo Putra. Oke. Yang keempat adalah Bagas Yanuar Sudrajat. Oke. Yang kelima adalah Brian Harga Odien Gulo. Iya, Brian podo ae. Brian ala Jawa, Brian ala Inggris. Dan yang kelima adalah Hening Timotius Putra. Hening. Dan yang terakhir adalah Samuel Kristan Sugiarto. Dia dipersiapkan menjadi orang yang kaya, Sugiarto. Oke, kita bangkit berdiri, kita berdoa bagi mereka. Dan saudara, di gereja kita, sebelum orang melayani, kita harus muridkan. Supaya apa? Supaya punya frekuensi yang sama saudara. Dan saya percaya, ibarat sekolah saudara, DK itu baru TK. Baru TK. Nanti masuk HB, itu baru SD saudara. SD. Jadi yang lulus HB jangan bangga ya. Itu baru SD. Nanti SMP-nya di mana? Mulai ketika kita belajar pelayanan. Di situ mulai kita tersinggung, mulai kecewa, mulai tidak cocok. Di situ baru SMP. SMA di mana saudara? Ketika kita dihadapkan dengan masalah, ketika kita dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan, itu SMA. Kuliahnya di mana? Ketika kita diperhadapkan dengan kenikmatan dunia. Masihkah kita memilih Tuhan atau dunia? Ketika kita sudah lulus di situ dan kita berkata apapun yang terjadi, aku akan ikut Tuhan, aku setia kepada Tuhan, baru kita diwisuda menjadi sarjana layak memerintah dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi yang lulus HB masih apa saudara? Bayangkan kalau belum SD saudara. Oke, kita berdoa bagi mereka. Yuk Bapa, kami bersyukur. Firman-Mu katakan bukan kami yang memilih Engkau, Engkaulah yang memilih kami untuk kami pergi dan menghasilkan buah, dan buah kami tetap. Hamba-Mu hanya alat Tuhan, membawa mereka mengenal Tuhan. Tetapi pengenalan akan Tuhan, pembentukan Tuhan, Engkau sendiri yang mengerjakan. Lewat perjalanan hidup, lewat tantangan-tantangan, lewat pilihan-pilihan hidup mereka. Bapa, bekerja Engkau terus. Roh Kudus, penuhi mereka. Buka mata mereka untuk melihat
apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Buka mata mereka untuk melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Jangan sembunyikan dirimu dari mereka. Pakai mereka menjadi alatmu. Biar lewat hidup mereka banyak orang mengenal Kristus, percaya kepada Kristus. Sertai mereka dengan tanda-tanda ajaib. Dan kami percaya masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Tuhan sediakan masa depan yang terbaik dalam hidup mereka. Terpujilah namamu. Hamba-Mu serahkan setiap anak-anak-Mu ini, murid-murid-Mu ini ke dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan tangan pergi dulu. Kita kasih mereka sertifikat. Kita kalau guyonan kita bilang ini sertifikat masuk surga. Tapi tidak laku digadaikan ya. Oke, selamat. Ingat masih TK. Oke, jangan puas ya, terus belajar ya. Terus berkembang, habis ini nanti HB ya. Benar ya? Oh salah. Melisa, Samuel, benar Samuel. Melosa. Oke. Gabriel lah, Queenly, Leon. Oke, Bagas. Yes. Brian. Oke, Hening. Oke, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan dulu bagi mereka. Yang kedua, kita akan berdoa bagi anak-anak kita. Ada nggak ya hadir ya? Yang minggu ini akan berangkat melanjutkan kuliah. Stephen ada? Zoom. Oh, nggak bisa. Jadi ada beberapa anak kita. Jimmy ada? Nggak ada juga. Oke, kita berdoa buat si Tasya. Maju ke depan. Ada 3 anak-anak kita yang lulus SMA dan mereka akan melanjutkan kuliah. Tasya puji Tuhan keterima di Fakultas Hukum UNER tanpa tes, saudara. Dan luar biasa. Kita rindu anak-anak kita berprestasi, saudara. Yang kedua, si Stephen keterima di Sekolah Tinggi Pertanahan. Jadi dia nanti akan menjadi kerja di BPN, Badan Pertanahan Nasional, saudara, di Jogja. Sedangkan Jimmy dia di Malang, saudara, Fakultas Hukum kalau saya tidak salah. Ya, kita berdoa yuk buat anak-anak kita, saudara. Alkitab katakan anak-anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak muda itu anak panah di tangan pahlawan. Anak panah, saudara tahu, anak panah itu tugasnya cuma satu kalau zaman dulu, berperang dan mengalahkan musuh. Tetapi anak panah ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yang menentukan dia adalah siapa pahlawannya. Kalau anak panah di tangan pahlawan, dia akan mengalahkan musuh. Tapi kalau anak panah di tangan perampok, dia akan dipakai untuk merampok. Karena itu anak-anak kita sangat penting, mereka di tangan yang tepat. Orang tua harus menjadi pahlawan. Mereka di lingkungan mereka lingkungan yang tepat. Tentu mereka harus di tangan Tuhan sang pahlawan itu. Baru mereka melesat tinggi, saudara, biar bisa kena sasaran. Makanya kita bersyukur, kita sangat serius nangani anak-anak muda sejak SD, sejak TK, saudara. Kita tanamkan nilai supaya apa? Mereka bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan sudah banyak. Kenapa? Oh iya, kita juga bersyukur, saudara. Wah, anak Bapak Nadea keterima di Akmil, saudara. Waduh, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Saya bilang, selama ini saya punya kerinduan, saudara. Orang dekat saya itu mereka anaknya masuk Akmil. Calon jenderal itu, saudara. Calon jenderal. Amin. Satu saat kita percaya dia akan memimpin bangsa ini, saudara. Amin. Kita doakan anak-anak kita. Makanya didik anak-anak kita sejak kecil, saudara, mencintai Tuhan, supaya mereka bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kita berdoa yuk buat Tasya dan juga beberapa anak-anak kita yang lain. Bapak, sekali lagi kami datang membawa anak-anak kami, Tasya, Jimmy, Jonathan, kami bawa di hadapan Stephen. Kami percaya mereka anak-anak yang sedang Tuhan persiapkan untuk memegang kendali atas bangsa ini. Bapa, buka mata mereka untuk melihat destiny Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka tidak berlalu begitu saja. Tapi mereka bisa melihat dengan jelas panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan tempatkan di bangsa ini. Seperti Engkau memakai Yusuf, Engkau memakai setiap anak-anak kami ini, Tuhan.
Seperti engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, engkau memakai mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Cukupi segala kebutuhan mereka di dalam menggenapi rencana Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan Tasya. Ya, yang ketiga saudara, saya akan umumkan tanggal 17 Agustus. 17 Agustus kita akan mengadakan acara di Ngujang. Ada 2 acara. Yang pertama, kita akan mengadakan pelatihan kerja saudara. Memang itu kerinduan kita. Ngujang ini menjadi berkat di mana kita akan buat nanti di sana konseling keluarga, konseling pernikahan, terus kita sedang adakan di sana les gratis, ya les matematika, bahasa Inggris, les musik buat warga di Ngujang. Ke depan juga kita akan buat training pelatihan tenaga kerja. Dan tanggal 17, ketepatan tanggal hari kemerdekaan, kita akan mengadakan pelatihan bagaimana cara membuat sabun cuci pakaian, terus membuat softener, sabun cuci piring. Jadi ini mungkin hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dulu dan kita kasih gratis buat warga Ngujang saudara. Memang kita harus keluarkan uang untuk beli bahannya saudara. Ada yang training, ada yang melatih nanti. Jadi mereka datang, dilatih, mereka buat, hasil buatan mereka bawa pulang saudara. Harapan kita nanti kita bisa mendirikan usaha di sana. Gereja akan melahirkan pengusaha-pengusaha. Jadi mungkin nanti akan muncul orang-orang yang berkata, saya mau fokus membuka usaha ini. Kita topang, kita coba pikirkan bagaimana mensupport, mempromosikan sampai muncul pengusaha-pengusaha. Kita tahu Ngujang itu daerah kompleks lokalisasi. Jadi dan puji Tuhan, saya sudah sounding sama kepala desanya sudah setuju, sama RT-nya 2 RT sudah setuju, dan sama masyarakat kita sangat baik saudara, sangat baik. Dan mari bagi jemaat yang mau ikut, saya harap jemaat juga mulai bisa melihat ini sebagai peluang saudara ya, karena ini kebutuhan sehari-hari ya, sabun cuci pakaian, softener, cuci piring saudara, bahkan kalau sempat nanti kita akan buat bagaimana cara buat sampo saudara. Jadi tolong daftar, karena apa saudara? Bahannya kita harus beli. Jadi kita gereja bertanggung jawab membeli bahannya. Satu paket itu sekitar 55.000. Satu paket bahannya. Nanti itu akan menghasilkan kalau saya tidak salah sekitar 8 liter. 8 liter ini. Jadi supaya kita tahu berapa paket yang akan kita pesan, karena minimal 35 paket. Untuk bisa melaksanakan ini minimal 35 paket, minimal 35 peserta saudara. Jadi kita anggarkan untuk acara ini 70.000 per orang. Karena kita juga harus siapkan konsumsi makan siang. Jadi tolong saudara bagi yang ingin ikut daftar kalau bisa hari ini terakhir, supaya kita bisa pesan bahannya itu saudara ya. Dan bagi saudara juga yang pingin mau berbagi, pingin menabur untuk program ini, silakan hubungin saya atau Bu Ida atau Ibu Cicing. Cicing boleh berdiri. Beliau nanti yang akan, saudara boleh menitipkan ke beliau, oh saya pingin memberkati ini, karena kita pingin punya banyak proyek di sana. Itu pagi jam 10 sampai lebih kurang jam 2 saudara. Nanti jam 3 kita akan buat lomba dengan anak-anak warga saudara. Jadi anak-anak kecil yang ada di sana, ini sudah keberapa kali kita lakukan? 3 ya. Jadi kita memang setiap 17-an sama setiap Natal, kita ngadakan acara dengan anak-anak yang ada di Ngujang. Dan saudara tahu, yang ngundang anak-anak bukan kita, langsung ketua RT-nya saudara. Begitu juga dengan acara ini saudara, yang ngundang ke masyarakat langsung ketua RT. Jadi kita nggak turun tangan. Kita cuman pendekatan ke ketua RT-nya yang datangi masyarakat satu-satu. Ada 2 RT yang kita pegang di sana. Jadi kita akan buat nanti lomba 17-an jam 3 sore lebih kurang sampai 5:30 saudara. Tapi sebelum lomba kita buat doa bagi bangsa, betul ya? Kita buat doa bagi bangsa, kita kumpulkan anak-anak paling sekitar setengah jam.
kita buat doa bagi bangsa. Dan ini sudah rutin kita lakukan walaupun sebelum di Ngujang, saudara. Anak-anak kita ajak untuk mencintai bangsa, mencintai negara ini, saudara. Habis doa bagi bangsa baru perlombaan, saudara. Jadi ya kita juga butuh konsumsi di sini. Saudara mungkin pingin bilang, Kak, saya pingin kasih door prize untuk acara lomba. Monggo, saudara, monggo. Jadi siapa yang digerakkan saja. Saya percaya pekerjaan Tuhan pasti Tuhan pelihara. Amin. Mari semangat, kita dukung acara ini. Tanggal 17 berarti tinggal 4 hari lagi. Harus bisa, namanya juga MDC, mendadak dan cepat. MDC itu seperti itu, saudara, mendadak dan cepat, saudara. Karena ide ini baru 1 minggu, saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan ini adalah merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Merdeka, iya. Saya minggu lalu katakan gini, secara de jure sebenarnya kita ini sudah merdeka. Kita secara de jure kita merdeka itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena pengorbanan Kristus. Sama seperti negara Indonesia, secara de jure Indonesia merdeka tahun 1945 bukan karena hebatnya Indonesia, tetapi karena Jepang dibom oleh Nagasaki dan Hiroshima. Itu anugerah. Tetapi secara de facto kalau kita lihat, Indonesia masih ada yang jajah setelah tahun 1945, betul? Masih ada penjajahan-penjajahan. Bahkan sampai sekarang pun kita dijajah secara ekonomi, secara mental. Begitu juga dengan kekristenan. Seringkali kita ini secara de jure itu sudah merdeka. Tetapi tidak sedikit orang Kristen secara de facto dia masih belum merdeka. Dibelenggu oleh kepahitan, dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh ketakutan, dibelenggu oleh kemarahan, dibelenggu oleh cinta uang. Ada banyak hal yang membelenggu kita. Dan ini yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana supaya kita bukan cuma secara de jure kita merdeka, tapi secara de facto juga. Minggu lalu kita berbicara bagaimana merdeka dari kekecewaan. Saudara bisa ikuti di YouTube, saudara. Itu bagus sekali, banyak orang yang kasih komentar, mereka sangat diberkati, saudara, karena sudah banyak orang yang mengenal YouTube kita, saudara. Hari ini kita mau berbicara tentang merdeka dari ketakutan. Tolong ditayangkan. Kok di sini tidak muncul? Tolong Wahyu. Oke, merdeka dari belenggu ketakutan. Saudara, banyak orang beranggapan bahwa ketakutan itu hal yang biasa manusiawi. Nanti kalau saudara lihat di Alkitab, di kitab Wahyu, ketakutan itu sesuatu yang sangat serius bagi Tuhan. Itu menentukan saudara selamat atau tidak. Saya ketika membaca dan pelajari ini, saudara, saya lama renungkan. Kenapa ketakutan ini begitu penting kita harus selesaikan? Karena kalau saudara tidak merdeka dari ketakutan, maka kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Berapa banyak orang mencuri karena takut gak bisa makan. Berapa banyak orang korupsi karena dia takut akan masa depannya gak ada yang jamin. Berapa banyak orang gak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, gak mau sungguh-sungguh melayani Tuhan karena dia takut ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh lingkungannya, ditolak oleh orang-orang dekatnya. Berapa banyak orang akhirnya meninggalkan pelayanan karena takut nanti tokonya nggak ada yang beli, pelanggannya kabur. Jadi jangan saudara anggap enteng ketakutan ini. Dampaknya luar biasa. Nanti kalau saudara lihat di kitab Wahyu, orang yang pertama masuk surga itu bukan penjina. Orang yang pertama masuk neraka itu bukan pembunuh, bukan penjina. Tapi siapa saudara?
penakut. Karena apa? Karena penakut itu merupakan manifestasi dari rasa tidak percaya kepada Tuhan. Saya rindu pagi hari ini kita mau merdeka dari roh ketakutan. Amin. Katakan kiri kananmu, segala roh ketakutan pergi, bilang. Berapa banyak orang tua terlalu takut sama anaknya sehingga terlalu overprotektif, saudara, sehingga anaknya memberontak, sehingga anaknya gak bisa menghormati orang tua. Saya mau ajak kita membaca dalam Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Katakan kiri kananmu, bro, Tuhan mengasihimu, bilang. Tuhan mengasihimu. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Hamba siapa? Katakan, saya ini hamba Tuhan, bukan hamba istri. Saya ini hamba Tuhan, bukan hamba temanku. Kita hamba Tuhan, saudara. Artinya siapa? Dialah Tuhan kita. Kita nggak boleh menghormati siapapun melebihi Tuhan. Kita nggak boleh takut kepada siapapun melebihi Tuhan. Karena kita hamba Tuhan. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu karena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Nelson Mandela, semua kita tahu siapa Nelson Mandela. Dia peraih hadiah Nobel dan dia seorang pejuang dari Afrika dan akhirnya dia menjadi seorang presiden Afrika Selatan. Dia berapa kali di penjara, saudara. Dia diperlakukan tidak adil dan sampai akhirnya dia menjadi orang yang hebat, saudara, pejuang dari Afrika Selatan. Dia berkata seperti ini, saudara, Nelson Mandela. Saya belajar bahwa keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atas itu. Jadi keberanian itu bukan kita nggak pernah ada rasa takut. Dosa telah membuat kita hidup dalam ketakutan. Nanti kita lihat, saudara. Semua orang punya rasa takut. Tetapi bagaimana kita menaklukkan rasa takut itu sangat penting. Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atas itu. Orang yang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang mengalahkan rasa takut itu. Saudara, ada banyak alasan yang membuat kita bisa takut. Ada banyak alasan, apalagi kondisi saat ini, saudara. Waduh, cukup memprihatinkan, saudara, ya. Itu kita bisa membuat takut. Tetapi masalahnya, bagaimana respon kita terhadap rasa takut itu? Bagaimana? Itu menentukan kualitas hidup kita. Ketika kita izinkan rasa takut itu menguasai kita, akhirnya kita gak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita izinkan, kita mengalahkan rasa takut itu, maka semua potensi-potensi terbaik dalam hidup kita akan keluar, saudara. Keluar. Saudara, tadi saya katakan bahwa semua orang pasti punya rasa takut. Kenapa? Kenapa orang takut? Karena takut itu merupakan konsekuensi awal dari dosa. Jadi kalau saudara ingin terhindar dari rasa takut, ya bereskan dosa. Takut ini merupakan konsekuensi awal dari dosa. Kapan pertama kali manusia takut? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 9 ayat 9 sampai 10 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini,
Aku menjadi apa? Takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara, orang yang hidup dalam ketakutan, kemungkinan ada dosa yang dia sembunyikan. Anak kita lah, kalau anak kita salah saudara, yang biasanya kalau kita datang, mami, papi, tapi kalau dia melakukan kesalahan, misalnya memecahkan piring saudara ya, atau apalah saudara nilainya nggak bagus saudara, dia pasti sama maminya agak deg-degan saudara. Aduh, ketahuan nggak ya, sama dengan kita. Jadi kalau kita mulai dikuasai rasa takut saudara, coba kita cek, jangan-jangan ada dosa yang saya sembunyikan. Karena Alkitab katakan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, nggak pernah. Ketakutan itu merupakan konsekuensi dari dosa dan kesalahan. Kenapa orang hidup dalam ketakutan? Yang pertama, karena fokus pada masalah, sehingga tidak lagi mampu melihat kasih dan kuasa Tuhan. Fokus pada masalah. Ketika kita terlalu fokus pada masalah, kita nggak bisa lagi melihat ada Tuhan yang besar di balik masalah ini. Ada Tuhan yang mengasihi kita, yang sanggup menolong kita, yang ada di balik masalah ini. Karena itu saudara, mari kita alihkan pandangan kita. Mari kita alihkan pandangan kita. Ketika pandangan kita hanya kepada masalah, saya selalu kasih ilustrasi ini. Suatu saat saya punya kutil. Dan bagi saya kutil ini gak nyaman saudara. Di pundak sini saudara. Ketika saya perhatikan, sebenarnya ada banyak kutil, ada beberapa kutil saudara. Tapi gak tahu saat itu saudara. Saat itu ketika saya lihat di kaca, saya fokus pada kutil ini. Semakin hari saya pegang, semakin pegang kan meradang dia kan. Semakin agak sakit, semakin saya perhatikan semakin sakit. Lama-lama di otak saya kutil itu apa saudara? Jangan-jangan kanker, jangan-jangan kanker. Coba saudara bayangkan. Seringkali kita seperti itu. Masalah kecil kita fokus, akhirnya kita besar-besarkan masalah. Akhirnya kita nggak mampu bahwa ada Tuhan dalam hidup kita yang punya rencana, yang mengasihi kita. Coba saudara lihat konflik-konflik yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi. Itu sebenarnya biasanya karena hal kecil yang terlalu diperhatikan, gak fokus lagi sama Tuhan, gak peduli lagi kebenaran firman Tuhan. Akhirnya masalah itu menjadi besar saudara. Menjadi besar. Karena itu, mari apapun masalah kita, Alkitab katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu apa saudara? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan kalau kamu diizinkan mengalami pencobaan itu, Tuhan berikan jalan keluar. Jadi jangan fokus kepada pencobaannya, fokuslah kepada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Baru kita merdeka dari ketakutan. Baru kita merdeka. Tapi seringkali kita lebih fokus kepada masalah itu. Coba kita lihat orang Israel. Kenapa orang Israel harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun? Masalahnya sederhana. Ketika mereka diutus, ada 12 pengintai mengutus ke tanah Kanaan. Yang 10 pengintai, mereka fokusnya siapa saudara? Orang enak. Yang raksasa, yang tinggi besar. Cuman 2 pengintai yang mereka tidak fokus kepada orang enak, yaitu Yosua dan Kaleb. Tapi yang 10 pengintai mereka fokus kepada orang-orang enak yang ada di sana, yang mereka tinggi besar, yang raksasa. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang perkasa, yang mengeluarkan mereka dari Mesir, yang membelai laut Teberau, yang mengeluarkan air dari batu, yang memberi mereka makan mana, yang membawa mereka sampai ke sungai Yordan. Padahal tinggal 1 langkah lagi mereka masuk tanah Kanaan. Tapi karena mereka fokus kepada masalah, akhirnya
Tuhan bawa mereka berputar kembali 40 tahun. Sampai yang 10 pengintai ini dan semua orang yang keluar dari Mesir yang umur 18 tahun ke atas itu dibinasakan Tuhan di padang gurun. Yang masuk ke tanah Kanaan yang menerima janji Tuhan, yang keluar dari Mesir yang umur 18 tahun ke atas cuma 2 orang. Siapa saudara? Yosua dan Kaleb. Karena mereka lebih fokus kepada kasih setia Tuhan, kepada penyertaan Tuhan daripada kepada masalah. Kenapa kita nggak bisa melihat mujizat? Engkau berdoa tapi engkau tidak mengalami mujizat. Karena fokusmu masalahmu. Dan itu membuat engkau kehilangan sukacita, kehilangan iman, kehilangan gairah untuk melayani Tuhan. Akhirnya kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di depan. Yang kedua, mengandalkan kekuatan. Kalau saudara baca kisah itu, dibilang, yang 10 pengintai dia bilang gini, kami melihat diri kami itu seperti belalang. Bayangkan, mereka melihat diri mereka seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb dia bilang apa? Kita akan telan mereka karena Allah mereka telah meninggalkan mereka. Lihatlah diri kita ini sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Anak itu punya otoritas, saudara. Anak raja punya otoritas, saudara. Kita ini anak raja. Jangan fokus kepada diri kita, fokuslah kepada Bapa kita yang sudah menebus kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, saya di dalam pelayanan saya, saudara, kalau lihat kekuatan saya, sumber daya yang ada, rasanya menyerah, saudara, menyerah. Apalagi waktu musim Covid kemarin kita tahu sama-sama. Kita tahu sama-sama. Kita bisa bangun 3 gedung di musim Covid, yang totalnya itu hampir 2 miliar. Tapi jelas Tuhan bilang gini, aku menyertai engkau. Tugasmu cuma taat dan setia. Itu di musim Covid. Di mana kita ibadah online, dan kita tahu persembahan saat itu, waduh, berjuang. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan mau taat, saudara, mujizat itu hanya terjadi ketika saudara mulai melangkah. Sebelum melangkah, tidak akan terjadi mujizat. Sungai Yordan, itu mereka bisa halaukan ketika mereka melangkah. Jangan andalkan kekuatan kita, saudara. Dunia ini sedang berputar dengan segala kecepatannya. Apalagi yang sudah umur-umur 50 tahun ke atas, saudara. Wah, agak pusing melihat kondisi sekarang, saudara. Teknologi begitu cepat, rasanya nggak bisa ngikutin. Gereja sekarang mulai panik, saudara. AI kalau sudah muncul, saudara, waduh itu lebih. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, nggak bisa. Makanya kenapa hampir 2 tahun terakhir saya ajak jemaat Ayu, setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 kita rendahkan hati, kita berpuasa. Kita minta penyertaan Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan. Dan saya percaya itu yang membuat kenapa gereja ini bertahan sampai sekarang. Sudah 2 tahun kita lakukan, saudara. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 kita berdoa puasa. Setiap malam kita kumpul di tempat ini menyembah Tuhan 2 jam, saudara. Berjaga-jaga buat jemaat, berjaga-jaga buat kota, buat bangsa. Karena apa? Kita sadar kemampuan kita terbatas, betul? Sangat terbatas. Kita butuh anugerah Tuhan, saudara. Ke depan gak lebih mudah. Bill Gates sudah katakan bahwa tahun depan akan muncul virus yang jauh lebih berbahaya dari virus Covid. Lebih berbahaya. Masihkah kita mengandalkan kekuatan kita? Masihkah kita mengandalkan sumber daya kita? Ini waktunya, saudara, kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan, tuntun aku. Perjalanan, hidup itu perjalanan. Saya selalu katakan gini, kita ada di sini, kita menuju perjalanan kekal. Di depan kita ini ada banyak jebakan-jebakan yang dibuat oleh iblis. Tadi malam saya sharing dengan seorang pengusaha, saudara. Hari ini dia sangat berat sekali. Dia bilang, saya menyesal, saya mengikuti sebuah trading dan itu menjerumuskan saya, dia bilang. Sampai sekarang dia sulit untuk bangkit.
Saudara, ada banyak jebakan di depan kita yang dipasang oleh iblis, kelihatan baik. Tapi kalau engkau nggak tahu kehendak Tuhan, kau masuk dalam perangkap itu. Masuk. Iblis itu ada memberikan jebakan. Yang ketiga, kenapa orang hidup dalam ketakutan? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Hidup dalam dosa. Dosa itu akan melahirkan ketakutan, saudara. Dosa akan melahirkan ketakutan. Saya merenungkan ini, saudara. Saya sudah lama renungkan ini. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan ingin kita itu hanya takut akan Tuhan. Tuhan menginginkan kita itu hanya boleh takut akan Tuhan. Saat kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka tidak ada hal yang menakutkan bagi kita. Tidak ada. Karena kita tahu kita di pihak Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi saat kita tidak takut akan Tuhan, maka semua hal di dunia ini akan membuat hidup kita dalam ketakutan. Jadi ini sebuah pilihan. Saudara takut akan Tuhan, tidak ada yang menakutkan. Tetapi begitu saudara tidak takut akan Tuhan, semua hal di dunia ini pasti menakutkan. Bahkan ketika engkau diberkati pun itu menakutkan bagimu. Jadi kita cuma ada dalam pilihan ini, saudara. Mau pilih takut akan Tuhan atau tidak. Tapi percayalah, ketika kita nggak memiliki hati yang takut akan Tuhan, hidup kita setiap hari dipenuhi oleh ketakutan demi ketakutan. Takut gagal lah, takut dikhianati lah, takut, waduh. Saya ketemu banyak orang-orang kaya, saudara, sama istrinya aja nggak percaya. Bayangkan. Padahal kita ini satu loh. Dia takut istrinya mengkhianatinya. Harusnya kalau kita suami istri yang takut akan Tuhan, kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Kalau kita bawa keluarga kita takut akan Tuhan, kita nggak perlu takut. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai. Saya umur 18 tahun sudah keluar dari Medan, saudara. Tahun 97. Saya belajar di sini. Bayangkan 19 tahun, berat badan saya 49 kilo. Saya ke Pulau Jawa, tanpa diantar orang tua. Tanpa ada uang. Saat itu handphone gak ada. Orang tua saya tinggal di desa. Orang tua saya cuma kasih saya uang 2 juta saat itu. Dia bilang gini, ini modal kamu, terserah mau kemana. Terserah. Akhirnya saya ke Jogja, dari ke Jogja saya ke Jombang, di Jombang saya jadi pengamen jalanan. Saya jadi pengamen jalanan. Di situ saya mulai mengerti. Sekalipun saya nakal saat itu, saya mulai bilang, Tuhan, aku butuh Tuhan. Di situ saya mulai dididik Tuhan bagaimana bergantung total sama Tuhan. Pernah mau dibunuh, leher sudah ditempel samurai. Pernah waktu saya jadi pengamen jalanan di Jombang. Tapi saat itu saya melihat, walaupun saya saat itu masih nakal, saudara, tapi hati kecil saya bilang, Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Tahun 97 sampai 98. Di situ saya sudah mulai mengandalkan Tuhan. Dan saya lihat Tuhan pelihara sampai detik ini, saudara. Kalau saat itu saya mati, orang tua saya nggak tahu saya mati di mana. Karena nggak ada telepon, nggak ada handphone, semua by surat. Tapi saya melihat 25 tahun perjalanan saya, ternyata ada Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya belum bertobat aja Tuhan sudah jagai, apalagi kita yang sudah bertobat. Amin. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, Alkitab katakan Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Hidup dalam ketakutan tanda orang yang tidak beriman. Yang saya sampaikan tadi, saudara. Perhatikan. Wahyu 21 ayat 8. Kita baca yuk sama-sama yuk. Kita baca sama-sama. Saya kaget baca di saudara. Tetapi orang-orang apa? Penakut. Orang-orang yang tidak percaya
orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam apa? Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Urutan pertama siapa saudara? Tanya kiri kananmu, bro. Mau masuk surga atau tidak, bilang. Jangan penakut. Orang penakut itu disejajarkan dengan orang yang tidak percaya. Orang penakut itu disejajarkan dengan orang-orang keji. Orang penakut itu disejajarkan dengan orang-orang pembunuh. Orang penakut itu disejajarkan dengan orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Wow. Makanya kalau saya lagi dikuasai ketakutan, saudara, saya tanya gini sama Tuhan, Tuhan, ini karena dosa atau ini intimidasi iblis? Ini karena dosa atau ini intimidasi iblis? Kalau itu karena dosa, bertobat, minta ampun. 1 Yohanes 1:9 katakan, kalau kamu mengaku dosamu, Dia setia dan adil, Dia mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Tapi kalau intimidasi iblis, peperangan rohani, aku tolak segala roh ketakutan dalam nama Yesus. Karena ketakutan itu membuat kita lumpuh, gak berani bertindak, gak berani mengampuni, gak berani berbuat kasih. Kenapa sih kita gak berani berbuat kasih? Takut dimanfaatkan. Betul? Takut dimanfaatkan karena ketakutan membuat kita melakukan banyak kejahatan dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan bilang, orang-orang penakut tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu pendahuluan, saudara. Kita kembali ke ayat tadi. Coba kita lihat apa yang terjadi pada ayat tadi, Yesaya tadi, saudara. Yesaya yang sudah kita baca di awal tadi. Apa yang terjadi sebenarnya sama orang Israel, khususnya Yehuda? Kalau kita pelajari, saudara, orang Israel ini kan sudah dibawa Tuhan dari Mesir ke tanah Kanaan. Begitu mereka sampai ke tanah Kanaan, saudara, mereka mulai diberkati Tuhan, hidupnya berlimpah susu dan madu. Akhirnya mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka gak takut akan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka dijajah oleh bangsa lain. Tuhan kirimkan nabi-nabi, Tuhan kirimkan hakim-hakim. Ketika mereka dijajah, mereka menderita, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kirimkan hakim-hakim menolong. Berputar-putar. Mereka selalu hidup jatuh bangun dalam dosa. Ketika mereka jatuh, mereka cari Tuhan. Ketika mereka cari Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Ketika mereka diberkati Tuhan lagi, mereka melupakan Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Habis itu mereka dikirim Tuhan lagi masalah. Habis itu mereka cari Tuhan lagi, diberkati lagi, melupakan Tuhan. Berputar-putar orang Israel seperti itu sampai akhirnya Tuhan bawa mereka kembali ke pembuangan. Di mana, saudara? Di Babel. Mereka dijajah lagi di Babel. Berapa banyak orang Kristen ketika dia bertobat, diberkati Tuhan. Begitu diberkati Tuhan, lupa Tuhan lagi. Akhirnya babak belur lagi. Teriak sama Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan lagi. Habis diberkati, lupa Tuhan lagi. Babak belur lagi, cari Tuhan lagi. Diberkati Tuhan lagi, lupa Tuhan lagi. Sampai akhirnya Tuhan buang ke neraka. Hati-hati, saudara. Tuhan itu maha kasih, tapi Dia tidak bisa dipermainkan. Dan saat itu orang Israel sudah ada di Babel. Mereka tidak lagi di tanah Kanaan, saudara. Padahal janji Tuhan mereka di tanah Kanaan. Dan saat itu dunia internasional sedang bergejolak. Bangsa Persia, media Persia khususnya, telah menjadi sebuah kekuatan yang baru dan besar. Dan banyak bangsa dikalahkan. Saat itu Persia, yang tidak bisa dikalahkan Persia, cuman Babel, saudara.
Saat itu media Persia sudah menguasai dunia. Tinggal Babel yang belum mereka kuasai, dan di mana di situ orang Israel mulai mereka takut, saudara. Bagaimana nasib kami? Kami ini sudah di pembuangan. Ada lagi penjajah yang lebih dahsyat lagi dari Babel. Mereka sudah dijajah Babel, saudara. Datang lagi media Persia, saudara. Bukankah ini kondisi yang sedang terjadi kita hadapi hari-hari ini? Dunia sedang bergejolak. Antara siapa? Rusia sama Ukraina. Dan di balik Rusia ada kekuatan, di balik Ukraina ada kekuatan. Mereka yang perang, yang goncang siapa, saudara? Indonesia goncang. Indonesia goncang. Pertanyaannya, bagaimana nasib gereja Tuhan? Bagaimana nasib kita? Kalau Israel turun tangan dalam perang ini, selesai dunia ini, saudara. Selesai. Dan ini yang sedang kita hadapi sebenarnya. Ini yang sedang kita hadapi. Bagaimana kehidupan kita ke depan? Bagaimana gereja Tuhan ke depan? Itu membuat kita ketakutan. Pengusaha-pengusaha sekarang pun lagi wait and see, saudara. Untuk investasi itu mikir, kemana nanti ujungnya ini? Rusia sama Ukraina ini. Belum lagi nanti kita diperhadapkan dengan pemilihan presiden. Ada dua kekuatan nanti. Bagaimana nasib kita gereja Tuhan di balik pertarungan politik ini? Bagaimana nasib para pengusaha di balik pertarungan politik ini? Bukankah ini relevan dengan kehidupan kita hari ini? Ketakutan bangsa Yehuda, apakah Babel nanti akan berhasil mengalahkan Persia? Mungkin kita pikir gini, anggaplah ini cuman berandai-andai. Ada dua pertarungan antara Ganjar dengan Prabowo. Tahu-taunya jagoan kita menang gak sih? Bagaimana nasib? Saya punya om pengusaha, saudara. Waduh, setiap waktu pemilihan lalu itu dia bingung, stres, saudara. Ya kalau ini menang, kalau ini yang menang. Akhirnya dia bilang apa? Dua-duanya tak bantu, dia bilang. Jadi saya tetap menang dua-duanya, dia bilang. Tapi kan modalnya harus habis banyak, saudara. Dan gak mudah. Mungkin kalau usaha kita kecil-kecilan gak terlalu berdampak, saudara. Tapi pengusaha yang besar itu dampaknya luar biasa, saudara. Bagaimana perang tersebut bagi berkelangsungan bangsa Yehuda sebagai pendatang di sana? Jika Babel kalah, apakah penguasa baru nanti akan memperlakukan bangsa Yehuda dengan baik? Dan kita tahu bahwa mereka ketika di Babel pun Tuhan perlakukan mereka baik. Bangsa Yehuda benar-benar berada dalam persimpangan jalan dan ketidakpastian. Mungkin hari-hari ini kita juga kayak gitu, saudara. Bos kita yang ribut, kita yang korban. Halo, yang punya bos. Kita yang bingung bagaimana nasib kita ke depan. Tulungagung nanti akan ada pemilihan, saudara. Bagaimana nasib gereja ke depan? Bagaimana nasib bisnis ke depan? Di tengah-tengah persimpangan itu, saudara, ada sebuah berita sukacita bagi orang Israel, bagi orang Yehuda. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang menyampaikan berita pengharapan, Tuhan yang sama juga menyampaikan berita pengharapan kepada kita. Amin. Apa pesan Tuhan bagi bangsa Israel, khususnya Yehuda? Wow, ini yang membuat saya, saudara, ketika saya siapkan ini, saudara, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya siapkan ini tadi malam sampai jam 1, saudara. Ketika saya renungkan ini, saya bersukacita, saudara, saya bersukacita. Tuhan bilang gini, saudara, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku telah meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita baca sama-sama yuk, sampai telinga kita dengar,
sampai roh kita bangkit, sampai roh ketakutan dalam diri kita itu sirna. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, janganlah bimbang. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, mari pagi hari ini, apapun yang membuat kau takut hari-hari ini, ingat pesan Tuhan ini. Tuhan bilang jangan takut nak, jangan bimbang. Ada aku bersama dengan engkau. Ada aku bersama dengan engkau. Anak saya itu saudara, selama ada orang tuanya, dia tidak akan takut. Tidak akan takut. Karena dia tahu papanya pasti membela dia. Papanya pasti melindungi dia. Amin. Begitu juga dengan kita saudara. Karena jangan jauh dari Bapa. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin Tuhan ada dan pasti ada, tapi kita nggak mampu melihat dia. Sehingga kita fokus melihat masalah. Bagaimana agar kita merdeka dari belenggu ketakutan? Yang pertama, percaya bahwa kita merupakan umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah. Masihkah saudara percaya Tuhan mengasihi saya? Dia tebus saya di atas kayu salib. Dia mengasihi saya. Gak mungkin dia meninggalkan saya. Yesaya 41 ayat 8 dikatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Perhatikan, mereka kan pemberontak nih. Tapi ketika Tuhan memanggil mereka, bukan nama mereka yang Tuhan panggil. Yang Tuhan panggil siapa? Nenek moyangnya. Abraham, Yakub, Tuhan sebut. Artinya apa saudara? Kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, perhatikan ini orang-orang tua. Kau mengasihi Tuhan, punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya memelihara hidup kita, Tuhan pelihara anak cucu kita. Tuhan mengasihi orang Israel bukan karena mereka baik, bukan karena mereka taat, tapi karena Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Isa dan Yakub. Mungkin engkau hari ini agak nakal, tapi engkau tetap diberkati Tuhan. Mungkin kau hari ini gak takut Tuhan, tapi engkau tetap diberkati Tuhan. Jangan bangga. Bisa jadi karena orang tuamu, karena nenekmu, kakekmu mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan ingat perjanjian dengan mereka. Tuhan ingat. Karena itu kalau kita ingin melihat anak cucu kita diberkati Tuhan, mulailah dari kita membuat perjanjian takut akan Tuhan. Orang Israel tetap dijagai Tuhan, tetap dipelihara Tuhan karena Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ketika Tuhan sudah memilih, dia tidak akan tinggalkan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kecuali kita memberontak terus sampai mati, kita gak mau kembali sama Tuhan. Saudara, ini yang membuat saya merasa nyaman di dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, Engkau sudah bawa saya dari kampung halaman saya. Saya tidak pernah kepikir akan ke Tulungagung. Saya gak pernah kepikir akan jadi pendeta. Tapi Tuhan bawa saya dari sana. Engkau mengasihi saya. Kalau Engkau ada sampai saat ini di tempat ini dan mendengarkan ini, Tuhan mau ingatkan kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amin. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa kita ini umat pilihan Tuhan. Karena itu, datang kepada Bapa kita. Jangan datang ke dukun, jangan datang ke orang pintar. Bapa kita pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang mengangkat kita menjadi anaknya lewat pengorbanan
Kristus, nyawanya dia berikan supaya kita boleh menjadi anaknya. Kalau anaknya saja sudah diberikan, nyawanya diberikan, gak mungkin kebutuhan kita dia tidak berikan. Gak mungkin masa depan kita dia tidak jamin. Amin. Yang kedua, sebelum ke sana, dengan menyebut bangsa Yehuda sebagai Israel, Yakub dan keturunan Abraham, Tuhan ingin mengingatkan bahwa mereka adalah umat perjanjian. Jadi Tuhan mengasihi mereka karena perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun mereka tidak lagi berada di tanah perjanjian, mereka bagaimanapun tetap menjadi umat perjanjian. Sekalipun engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan selalu ingat perjanjian kita dengan Tuhan. Dia tidak akan mungkin tinggalkan kita, enggak mungkin. Walaupun mereka sudah sekian lama berada di Babel, Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya. Saat itu mereka sudah mulai putus asa, saudara. Bagaimana nasib kami? Mungkin Tuhan sudah lupakan kami. Mungkin Tuhan sudah tidak ingat lagi sama kami. 400 tahun, saudara. 40 tahun mereka di Babel. Gak mungkin. Tetapi Tuhan bilang gini, enggak. Kalaupun kamu di Babel, aku cuma menjewer kamu supaya kamu kembali. Mungkin kau hari-hari ini mengalami masalah. Seolah-olah Tuhan gak peduli. Bukan Tuhan gak peduli, Tuhan cuma jewer kita supaya kita tahu tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa, saudara. Supaya kita menyadari tanpa Tuhan I'm nothing. Kembali kepada Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Tuhan masih punya rencana. Dikatakan dalam Yesaya 41:9, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Lihat, dari ujung bumi dipanggil, saudara. Dari penjuru bumi dibawa, saudara. Saya percaya kita gak pernah berpikir bahwa kita akan menjadi satu gereja di sini, saudara. Betul? Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Manado, ada yang dari macam-macam, saudara. Kalau bukan Tuhan yang bawa kita di sini, siapa? Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang membawa kita, dan ketika Dia bawa kita, Dia pasti punya rencana. Seserius apa kita mencari rencana Tuhan dalam hidup kita? Setiap pagi saya ketika bangun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku ada sampai hari ini, saya percaya Tuhan punya rencana atas hidupku. Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik dalam hidupku. Mampukan aku untuk melihat apa yang menjadi rencanamu dalam hidupku. Mampukan aku menemukan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidupku. Dan itu membuat kita, saudara, gak terlalu pusing dengan perlakuan orang lain kepada kita, gak terlalu pusing dengan perkataan orang lain dengan kita, gak terlalu pusing dengan respon-respon orang terhadap kita, karena kita fokus mencari apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan kita antusias, saudara. Setiap kami punya masalah yang cukup berat, saya selalu bilang gini sama istri, kira-kira ya, apa yang Tuhan sediakan di balik masalah ini? Waduh, itu membuat kita semakin ngotot doa, saudara. Tuhan, rasa penasaran itu terus tumbuh, karena kita tahu semakin besar ujiannya, berkatnya pun pasti semakin besar. Pasti semakin besar. Kalau hari-hari ini kau menghadapi badai yang sangat besar dan menakutkan, percayalah, di balik badai biasanya ada pelangi yang indah. Amin. Di balik alam kelam ada hujan yang akan menyejukkan bumi dan menyejukkan hati kita. Amin, saudaraku. Wow. Semakin saya merenungkan ini, saudara, saya bangga sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, gak ada yang perlu saya takutkan. Gak ada. Kau punya rencana atas hidupku. Jangan salahkan orang lain. Perlakuan orang lain bisa aja iblis pakai dia supaya kita tidak fokus pada rencana Tuhan. Jangan terlalu fokus dengan apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Jangan terlalu fokus dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Iblis bisa bekerja di situ supaya
kita tidak fokus kepada Tuhan, semua itu distraction, pengalih perhatian. Fokuslah kepada Tuhan. Suatu saat ada seorang bapak mengajak anaknya naik mobil. Kebetulan saat itu yang menyetir anaknya, saudara. Di tengah-tengah perjalanan mereka naik mobil, tiba-tiba hujan lebat terjadi, saudara. Lebat. Dan semakin lama hujan itu semakin lebat, dan bukan cuma lebat, angin badai mulai datang. Angin sudah mulai menggoncang semua pohon-pohon yang ada di sekitar jalan. Anaknya bilang sama papanya, "Pak, gimana? Lanjut atau berhenti?" Papanya bilang, "Lanjut, nak. Percepat kecepatannya." "Tapi Pak, ini gelap, hampir gak kelihatan. Jalan cuman pendek, tetap lanjut." "Tapi Pak, orang-orang di belakang kita ini loh Pak, pada minggir loh Pak, pada parkir loh." Papanya bilang, "Lanjut." Setelah mereka berjalan beberapa menit, hujan sudah mulai reda, angin sudah mulai redup. Papanya bilang, "Stop." Anaknya bilang, "Terus ngapain Pak? Ayo keluar." Mereka keluar dari mobil. Papanya bilang, "Lihat ke belakang." Ketika mereka lihat ke belakang, saudara, betapa kagetnya anaknya. Mobil-mobil yang diparkir sudah mulai ketimpa oleh pohon. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terjadi badai, seringkali kita berpikir berhenti itu cara yang paling aman. Berhenti mengasihi Tuhan, berhenti melayani Tuhan, berhenti berbuat baik, berhenti melakukan apa yang benar. Kita pikir itu membuat kita aman. Tapi justru itu yang akan mencelakakan kita. Justru semakin kencang badai, tetaplah kasihi Tuhan, tetaplah layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetaplah lakukan yang terbaik, tetaplah mengasihi. Ketika engkau lakukan itu, engkau akan lihat suatu saat ketika badai itu sudah berhenti, engkau menoleh ke belakang. Wow, ada banyak orang sudah mulai tumbang. Di musim COVID kemarin, ada banyak pengusaha tumbang, ada banyak saudara gereja tutup. Tetapi di balik semuanya itu ada orang-orang yang mulai naik melejit, yang mereka tetap optimis, yang mereka tetap lakukan yang terbaik. Mereka mulai naik melejit, saudara. Cara kita melihat badai dan meresponi badai itu menentukan nasib kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita, tidak ada satu badai pun yang bisa menghentikan kita. Amin. Tidak ada. Satu-satu yang bisa menghentikan kita adalah diri kita sendiri, ketakutan kita. Ketakutan kita. Makanya di musim COVID kemarin, saya gak mau berhenti melayani Tuhan, saudara. Kami kena COVID satu keluarga, bisa trauma. Tapi saya gak mau trauma. Tetap lakukan yang terbaik, tetap nampung orang, tetap nyekolahkan orang, tetap berbuat baik, tetap semua tetap lakukan tanpa mengurangi standar. Dan saya lihat Tuhan pelihara, saudara. Yang terakhir, biasanya kalau terakhir ini jemaat senang, pendeta senang. Percaya bahwa Tuhan yang menuntun kita dan memberi kemenangan. Tuhan yang menuntun kita dan memberi kemenangan. Tuhan bilang, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan." Saudara, mari kita percaya. Alkitab katakan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa kita lebih dari pemenang? Karena sebenarnya yang berperang itu siapa, saudara? Tuhan. Kita hanya menyerahkan hidup kita ke dalam rencana Tuhan. Kita hanya mempercayakan hidup kita ke dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang akan berperang, yang akan memberikan kemenangan. Makanya di Alkitab dikatakan kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Biasanya saudara, yang disebut orang-orang yang lebih dari pemenang itu adalah istri saudara. Yang berjuang cari uang suami, yang menikmati belanja siapa? Istri. Itu lebih dari pemenang saudara.
Suami jungkir balik dari pagi sampai malam. Yang shopping-shopping siapa? Itu lebih dari pemenang. Sama dengan kita. Yang berjuang siapa? Tuhan Yesus. Yang diberkati siapa? Kita. Katakan kiri kananmu, bro, kamu itu lebih dari pemenang loh, bilang. Amin. Kamu itu lebih dari pemenang. Mari saudara yang dikasih Tuhan, pulang dari tempat ini, jangan mau diintimidasi oleh ketakutan. Kalau memang ketakutan itu karena dosa, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita bertobat, berbalik dari jalan kita. Kalau itu karena intimidasi iblis, lawan dengan iman. Percaya kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Bersamamu Bapa. G. Ada Tuhan yang menyertai kita, saudara. Dia tidak meninggalkan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan yang memegang tangan kita melewati setiap badai kehidupan kita. Perkenananmu yang teguhkan hatiku Tuhan, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang mengizinkan. Izinkan Tuhan bertindak, memberi kemenangan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar. Sekali lagi dengan segenap hati katakan bersamamu. Bersamamu Bapa. Kau Bapa kami, Bapa yang mengasihi, Bapa yang perkasa. Semua sampai kita udah nggak lagi mampu melihat Tuhan yang penuh kuasa,
yang penuh kasih, yang punya rencana atas hidup kita, yang sudah memilih dan memanggil kita. Kita mulai mencari jalan pintas, kita mulai mencari jalan kita sendiri. Dan kita semakin capek, kita semakin takut. Siang hari ini Tuhan katakan, aku yang sudah memilih engkau, aku yang memanggil engkau dari ujung-ujung bumi, aku yang memegang engkau, yang memberikan kemenangan kepadamu. Adakah saudara yang hari ini butuh anugerah Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh kekuatan dari Tuhan untuk mengalahkan semua ketakutan kita? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Kalau ada, letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, Engkau mengenal kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada rancangan-Mu yang jahat dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini anak-anak-Mu dikuasai oleh ketakutan, kalau ketakutan itu karena dosa, ampuni. Mampukan kami untuk berbalik. Kalau ketakutan itu karena intimidasi iblis, kami sepakat berdoa. Kami berdoa di hadapan Bapa. Segala intimidasi iblis yang memberikan ketakutan, kami tolak dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran itu memerintah dalam hati dan pikiran kami. Pulihkan anak-anak-Mu. Pulihkan Tuhan. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami, memegang tangan kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Terima kasih, kami percaya kami pulang dari tempat ini berkemenangan. Mujizat-Mu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Bapa, Engkau yang membawa kami dari ujung-ujung bumi sampai ada di tempat ini menjadi satu umat. Dan kami percaya tidak kebetulan. Kami mau berdiri di atas kota Tulung Agung, mewakili kota ini, mewakili penduduk kota ini Tuhan. Membela kota ini, membela penduduk kota ini. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas penduduk kota ini. Tuhan, kami tahu Engkau tidak inginkan satu orang pun binasa. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu. Roh Kudus bekerja, Engkau melawat kota ini. Jelikan mata rohani penduduk kota ini untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk ditua dari kota ini. Berkati kota ini, lawat kota ini, biar ada revival terjadi di kota ini. Berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Kami percaya mereka hamba-hamba Tuhan. Semua orang yang duduk di pemerintahan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan mengelola kota ini. Karena itu kami minta, kami mohon, lindungi, jagai mereka. Beri mereka hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala kecurangan yang ada Tuhan bongkar. Berkati Tuhan, berkati. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat dan nama-Mu dimuliakan. Berkati ekonomi kota ini, pulihkan Tuhan perekonomian kota ini. Berkati pengusaha-pengusaha Kristen, anak-anak Tuhan yang ada di kota ini sebagai pengusaha. Pakai mereka menjadi berkat bagi kota ini. Pulihkan gereja Tuhan,
Pulihkan umat Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Biar lewat gereja Tuhan, umat Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan kota ini mengenal Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bapa, sertai kami, lindungi kami, seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Lindungi dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami sepanjang minggu ke depan melekat mengasihi Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu, cukupi kebutuhan umat-Mu, pakai umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya, kami bersyukur buat mereka. Kami mohon lindungi mereka kemanapun mereka melangkah. Lindungi dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan jahat. Bak, mereka semakin mengenal Engkau, masuk dalam rencana-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Jagai, lindungi Tuhan. Jangan biarkan mereka hidup dalam dosa. Bawa hati mereka melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Roh Kudus jamah mereka, berkati mereka Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya Tuhan. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini sepanjang minggu ke depan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami